Salam dan bahagia. Apa kabar para guru hebat? Senang bersama dengan saya, Sylvia, dalam video tentang aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Latar belakang pembuatan aksi nyata ini adalah dalam menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid, maka suasana positif sangat mendukung dalam proses pembelajaran. Dengan adanya suasana positif, maka baik pendidik maupun murid akan menemukan suatu kondisi pembelajaran yang asyik dan menyenangkan. Salah satu langkah mewujudkan budaya positif di sekolah adalah dengan membuat kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Kesepakatan kelas dan keyakinan kelas dibuat melalui kesepakatan bersama antara guru dan murid, sehingga akan tercipta suasana positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah dengan adanya kesepakatan bersama. Tujuan dari aksi nyata ini adalah yang pertama, menerapkan disiplin positif melalui kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah melalui nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai tolak ukur, yaitu terbentuknya kesepakatan kelas dan keyakinan kelas melalui perubahan secara positif pada murid. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasku, menantikan pagi. Ku tersayang, ku bercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, terima kasihku. Nyatanya dirimu kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelas, menantikan kami guruku sayang. Apa jadinya tak bisa menulis, mengerti kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Ku tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti terima kasihku. Apa jadinya aku? Terima kasihku. Misalnya ada yang halo Farel,
Jadi kalau misalnya ada yang belajar, mau dia bermalam, dia di sekolah bermain. Setuju di sini? Setuju di sini? Oke, setuju di sini ya? Setuju di sini? Ya, jadi ada berapa kesepakatan? Masih ada yang salah? Apa lagi? Oh, tidak boleh membuang sampah kata di dalam kelas. Apakah hanya di dalam kelas atau di luar kelas? Oke. Jadi tidak boleh membuang sampah. Ada. Sanksinya apa kalau ya? Fashion show, dia fashion show. Atau kalau misalnya dia membuang sampah, dia bungkus semua sampah yang ada di sana. Setuju? Setuju. Jadi kalau tidak ada yang membuang sampah sembarangan, dia akan membuat suatu kesepakatan kelas. Dan ada beberapa yang telah disepakati. Yang pertama apa? Datang tepat waktu. Oke, yang kedua? Apa? Tidak boleh saat bermain saat belajar. Yang ketiga? Tidak boleh mengeluarkan barang saat belajar. Tidak boleh mengeluarkan barang saat belajar. Yang keempat? Jangan membuang sampah sembarangan. Kelima? Tidak boleh menggunakan. Nah, jadi yang pertama datang sekolah tepat waktu. Yang kedua tidak bermain saat belajar. Yang ketiga tidak boleh mengeluarkan barang saat belajar. Dan yang keempat jangan membuang sampah. Kelima tidak boleh menghina. Nah, ini 5 kesepakatan yang sudah disepakati bersama di sekolah. Nah, kalau sudah kesepakatan bersama, sekarang kita buat keyakinan kelas. Kira-kira yang pertama itu, coba kita baca dulu yang pertama. Datang di sekolah tepat waktu. Keyakinan apa? Dia bernilai apa? Di poin pertama apa? Disiplin. Yang lain sama? Disiplin. Oke, jadi keyakinan yang pertama itu adalah disiplin. Yang kedua, kita coba baca kesepakatan kedua. Tidak bermain saat belajar. Disiplin. Apa? Disiplin. Masih ada? Disiplin. Juga tanggung jawab. Nanti sebentar. Sekarang berapa? Ketiga dulu. Yang ketiga, coba baca yang ketiga apa? Tidak boleh mengeluarkan barang saat belajar. Kira-kira ini termasuk nilai apa? Disiplin. Yang keempat, baca yang keempat. Devis, bye-bye. Nilainya apa? Disiplin. Atau apa yang tepat? Disiplin atau peduli lingkungan?
Gair. Ada komunikasi, saling menghormati. Teman. Jadi ada 5 keyakinan yang telah orang sama. Ada disiplin, ada apa lagi? Ada tanggung jawab, ada apa lagi? Ada apa lagi? Disiplin, tanggung jawab, peduli, saling mengasihi, dan saling menghargai. Nah, apa yang sudah kita sepakati bersama, keyakinan kelas yang sudah kita buat, itu harus kita Hei. apa? Terus. Buat kita laksanakan. Jangan kita melanggar itu keyakinan. Oke? Apa itu? Bisa paham? Yang teman-teman, saat ini saya akan mempresentasikan tentang budaya positif. Nah, apa itu budaya positif? Budaya positif adalah sebuah nilai kebajikan yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas atau lembaga. Nah, peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah adalah mewujudkan budaya positif di sekolah, yaitu dengan menerapkan disiplin positif seperti membuat kesepakatan kelas dan keyakinan kelas secara efektif yang bisa membantu dalam pembentukan budaya disiplin positif di sekolah. Nah, disiplin positif yaitu cara menciptakan budaya positif di sekolah adalah dengan membangun hubungan yang baik antara guru dan murid yang dapat berpengaruh dalam membangun budaya positif di sekolah serta mampu menerapkan budaya disiplin di sekolah. Disiplin positif juga dapat membantu murid dalam mengembangkan potensi dirinya, membentuk siswa dalam berperilaku yang baik, serta mendukung ketercapaian prestasi belajar siswa. Dan yang terakhir, disiplin positif dapat membantu siswa dalam memahami serta menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungannya dan menjauhi diri dalam melakukan hal-hal yang dilarang di sekolah. Nah, apa motivasi perilaku manusia? Motivasi perilaku manusia itu ada 2, yaitu motivasi internal dan motivasi eksternal. Nah, apa itu motivasi internal? Motivasi internal yaitu motivasi yang bersumber dari dalam diri seseorang. Untuk bisa menjadi orang yang mereka inginkan, maka mereka harus mampu menghargai diri sendiri. Dalam motivasi internal harus mampu menghindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan. Selanjutnya, motivasi eksternal adalah motivasi yang berasal dari luar diri. Kalau internal itu dari dalam diri, sedangkan eksternal itu dari luar diri seseorang, seperti orang tua dan teman. Sebagai seorang guru harus dapat terlibat langsung dalam proses belajar mengajar di kelas yang dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. Motivasi eksternal sebagai upaya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, di sini ada posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum. Kedua, pembuat rasa bersalah. Ketiga, teman. Keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Nah, posisi penghukum di sini adalah di mana guru itu memberikan disiplin dengan menghukum siswa. Contoh, ketika siswa misalnya datang terlambat, kemudian guru langsung menyuruh siswa lari
di lapangan sebanyak 5 kali. Itu adalah contoh posisi penghukum. Kemudian posisi pembuat rasa bersalah, membuat siswa itu merasa bersalah ketika dia melakukan kesalahan. Jadi misalnya ketika dalam mengajar kemudian ada siswa bercerita, kita lantas, aduh kenapa kamu ini, kenapa kamu melakukan ini, kamu tidak sayang nih sama ibu. Itu adalah sebuah posisi yang membuat siswa itu merasa bersalah. Dan yang ketiga, posisi teman. Posisi teman artinya orang bersama dengan murid itu orang membuat dia sebagai teman. Orang merangkul, menanyakan ada apa, apakah kamu punya masalah. Nah, itu. Kemudian posisi pemantau artinya kita memantau, kita bertanggung jawab kepada siswa tersebut dengan mengamati setiap perilaku yang dilakukan oleh siswa tersebut. Dan yang kelima itu posisi manajer. Posisi manajer ini yaitu sebagai seorang guru mampu membimbing, mengarahkan, bahkan seorang guru itu mampu mencarikan dia jalan solusi ketika siswa itu mengalami suatu masalah. Jadi posisi manajer ini adalah posisi yang paling tepat bagi seorang guru. Selanjutnya, ini keyakinan kelas. Nah, mungkin di antara teman-teman belum membuat keyakinan kelas. Nah, untuk membuat suatu keyakinan kelas, kita harus membuat sebelumnya kesepakatan kelas. Dan kesepakatan kelas itu dibuat oleh guru dan murid. Misalnya, kita bertanya kepada siswa, apa saja yang akan kita sepakati. Dan kesepakatan itu, lewat kesepakatan itu harus dilakukan. Dan jika melanggar akan kesepakatan tersebut, maka akan ada DP sanksi atau konsekuensi, tapi bukan hukuman. Kalau sanksi konsekuensi, contohnya, ketika ada kesepakatan bersama misalnya, siswa tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kemudian ada siswa yang membuang sampah sembarangan. Kemudian dalam kesepakatan bersama mereka mengatakan jika ada yang membuang sampah maka mereka akan memungut sampah baik di dalam kelas maupun yang ada di lingkungan sekolah. Itu adalah bentuk sebuah sanksi, itu bukan hukuman. Nah, lewat kesepakatan bersama di kelas maka kita membuat sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini meyakini bahwa apa yang sudah disepakati bersama maka nilai-nilai itu yang harus dilaksanakan oleh setiap siswa. Contoh, datang sekolah tepat waktu, itu berarti memiliki nilai disiplin. Membuang sampah pada tempatnya berarti itu sebuah contoh nilai peduli lingkungan. Itu contoh. Nah, keyakinan kelas merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Kemudian guru memiliki peranan penting dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah melalui kesepakatan bersama antara guru dan murid. Keyakinan kelas dapat menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan mengajak murid untuk peduli dan bertanggung jawab terhadap nilai-nilai positif yang diyakini kebenarannya. Selanjutnya, ini adalah contoh segitiga restitusi. Ada 3 hal yang dilakukan melalui segitiga restitusi ini, yaitu pertama, menstabilkan identitas, baru validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Nah, selanjutnya budaya positif. Keterkaitan budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak. Nah, yang pertama, budaya positif berkaitan dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantara, di mana sesuai dengan pemikiran atau filosofi dari Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan harus berpihak pada murid, di mana guru harus mampu menuntun murid
sesuai dengan kodrat anak untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Melalui budaya positif di sekolah akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya, nilai dan peran guru penggerak dalam budaya positif akan terwujud apabila guru itu memiliki 5 nilai guru penggerak. Yang pertama, berpihak pada murid. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, inovatif. Yang keempat, kolaboratif. Dan yang kelima, reflektif. Dan peran guru penggerak adalah mampu mengarahkan peserta didik dalam mengembangkan dirinya secara menyeluruh, memiliki pemikiran kritis dan daya cipta yang kreatif. Dan peran guru penggerak juga sebagai coach bagi guru atau teman sejawat. Nah, visi dari guru penggerak berkaitan dengan budaya positif adalah dalam mewujudkan budaya positif, guru penggerak harus memiliki visi dalam disiplin positif di sekolah. Misalnya, mewujudkan disiplin positif melalui kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Nah, hal-hal yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melalui kolaborasi. Kolaborasi atau kerjasama antara kepala sekolah, guru, murid, dan juga orang tua. Jadi harus ada kolaborasi, karena kalau cuma guru sendiri yang melakukannya pasti kurang efektif. Atau misalnya hanya guru dengan murid, tanpa ada kerjasama dengan orang tua pasti itu juga tidak akan efektif atau tepat. Nah, itulah pemaparan mengenai budaya positif sebagaimana peran kita sebagai seorang guru dalam mengajar, mendidik, bahkan mengarahkan siswa, menuntun siswa untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Demikian pemaparan dari saya. Mungkin ada tanggapan atau pertanyaan, dipersilakan.